Begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Keanehan dalam Al-Quran. Ternyata Sadarkah yang kita mendukung bahwa di teori dalam Darwin Al-Quran tidak mau ke sebelah terdapat kanan banyak hakim. sekali keanehan? Mereka sendiri nggak mau Misalkan dibilang dari kata kera. dunia di dalam Mohon maaf, Al-Quran sebelah kanan terulang saya. sebanyak 115 kali. Tahukah Tidak kita bermaksud. bahwa luar biasanya Tapi ini kata contoh akhirat pada juga saat itu. terulang Seperti sebanyak itulah. 115 Jadi ternyata kali. mereka Kata sendiri tidak mau. Orang syaitan beriman sama terulang Allah sudah sebanyak tahu. Al-Baqarah 88 kali. menjelaskan, Begitu pula kita dengan dari kata Adam, malaikat terulang Adam sebanyak AS dari tanah. 88 kali. Proses Kata penciptaan neraka Allah sudah terulang dijelaskan. sebanyak Juga malaikat 77 kali. sujud, bagaimana Sama di halnya surga, dengan bagaimana kata turun di surga bumi, sebanyak tugas-tugas di 77 bumi kali. apa, sampai Kata nanti kita zakat kembali. terulang Orang beriman sebanyak tahu dari mana 32 asalnya, kali. sampai Dan begitu apa juga akhirnya. dengan kata berkah Kita terulang tahu sebanyak tauhid, beriman sama 32 Allah, tahu kali. mana halal, Ternyata mana makanan, tidak mana berhenti minuman, sampai mana di pakaian, sini. mana pendapatan, Sadarkah mana kita pergaulan bahwa yang boleh dan kata tidak boleh. hukuman Kita tahu terulang sebanyak sholat, puasa, 117 tutup kali, aurat, sedangkan bergaul, kata bakti sama ampunan orang tua, terulang baik sama sebanyak tetangga, segala macam hal 234 diperintahkan. kali. Artinya Mati kita sudah kata tahu, malaikat memaafkan maut akan 2 datang, kali cabut lebih ruhmu. banyak Nanti daripada akan kata ada kuburan, menghakimi. alam barzakh. Selanjutnya adalah contoh Malaikat yang pertama lebih di luar kamar biasa. surga atau rumah Sadarkah bagi kita neraka. bahwa kata Kemudian perempuan berkembang, terulang ada sebanyak hisab, 23 timbangan kali amal. dan Kalau kata baik, laki-laki amal baik terulang lebih banyak. sebanyak Kalau akan surga, 23 surga kali? itu begini, Sadarkah begini, kita begini, bahwa begini. angka-angka Dirinci ini semua tuh. menunjukkan Dari permadaninya, angka-angka dari kromosom pada pelayan-pelayannya, manusia, dari istananya, dari yaitu bahwa pakaiannya, pada rinci diri semua. manusia terdapat Kita sudah bisa 44 tahu apa yang kromosom, kita mau datangi nanti. 23 berasal dari Neraka laki-laki orang durhaka, atau ayah, dibakar, dan 23 berasal dari orang zina, perempuan orang zina, atau orang ibu. diceritain Contoh semuanya. selanjutnya lebih Jangan masuk sini menceritakan loh, lagi. hati-hati. Sadarkah Kita kita sudah bahwa dijelasin dalam awal Al-Quran kita dari kata mana, daratan tujuan hidupnya terulang apa, sebanyak mati 13 bagaimana, kali dan nanti kata akhirnya juga lautan bagaimana. terulang Orang beriman sebanyak sudah tahu. 32 Orang yang kali. tidak beriman sama Kedua Allah kata ini, ini bila kita habis semua jumlahkan ini. Nggak lalu ada kita bagi mereka presentasikan, maka Yang kita jelas akan teman-teman mendapatkan sekalian. angka daratan Kisah yang berjumlah unik diangkat oleh Harun Yahya, salah 28,88% satu ilmuwan dan muslim dari lautan Turki. berjumlah Saya tidak bicara tentang siapa dia ya, 71,11%. karena saya Sadarkah juga tidak kita tahu tentang bahwa masalah kedua dia secara angka ini pribadi. menunjukkan Tapi ada salah satu keadaan cuplikan yang nyata saya di tonton permukaan dari bumi. Harun Yahya ini. Permukaan bumi Dia membantah teori Darwin khusus masalah ini. 28,88%-nya adalah Yang dia bilang daratan begini, dan Darwin menulis dalam bukunya, 71,11%-nya adalah lautan. Dan yang harus kita garis bawahi, ini hanyalah sebagian kecil dari banyak sekali keanehan dan keajaiban Al-Quran. Maka mari sejenak kita renungkan ketika firman Allah berikut. mengingat burung merak. Malaysia juga bilang burung merak kan? Burung merak. Burung merak menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu sewaktu di dunia aku dapat melihat." Warna-warni bagus kan burung merak itu. Darwin ini selalu kalau dia lihat hewan, dia selalu ya mencari tahu dari mana asalnya nih. Selalu dicari tahu sama dia. Nah, burung Tuhan merak ini dia tidak menjawab, tahu dari mana "Begitulah, asalnya. sewaktu dahulu ayat-ayat kami telah datang kepadamu dan kamu Dia mengabaikannya. belum tahu ini. Maka begitu pula pada Maka hari dia ini bilang, kamu diabaikan." sampai dia Setelah meninggal, mengetahui saya kesempurnaan terus Al-Quran muak dalam memberikan kalau mengingat petunjuk, burung maka merak pertanyaan terbesarnya yang adalah, menghadang sudah jalan saya seberapa tidak tahu dari Quranikah mana kehidupan asalnya. kita? Jadi seorang ilmuwan yang dianggap oleh orang-orang ateis cerdas mati tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Rasional nggak? Sangat tidak rasional gitu kan. Kalau kita mau burung merak, mau burung merpati, mau ayam, mau semut, semua la ilaha illallah. Selesai konsepnya. Kita pindah contoh yang ketiga. Filosof ya, atau orang-orang yang pemikir di dalam bahasa biasanya disampaikan begitu. Filosof ini teman-teman saya akan angkat satu orang dari negeri Arab, dari orang Arab, turunan Arab. Dia namanya Ihya Abul Mawdi. Ihya Abul Mawdi. Orang ini terkenal sekali masa mudanya dengan kecerdasannya. Sampai dia bisa nyusun ribuan bait syair. Semua menolak ada Tuhan namanya Allah. Ribuan bait syair, semua tolak. Nggak ada Allah. Kalau Tuhan kalian Allah itu mana? Buktikan, liatin saya, dan seterusnya. Selalu gitu, bantah. Ini ayatnya, nggak percaya. Ini hadisnya, nggak percaya. Ribuan bait syair semua menolak Allah. Subhanallah. Sebelum dia meninggal, pada saat dia sudah mau mati di ranjang kematian, dia menyusun 20 bait syair membantah ribuan syair dia sendiri. Dia bilang begini, "Jitu wala adri min aina jitu." Artinya, saya lahir di muka bumi ini, saya tidak tahu dari mana asal saya. Ini orang mau meninggal di ranjangnya, tadinya bantah Tuhan kan. Kalau saya dari ibu saya dari siapa? Ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Siapa yang awal nih? Dia terus bingung, dia nggak tahu. Di ranjang kematian ya. Dan dia bilang, "Fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika, syi'tu am abaitu." Lalu saya dapatkan waktu saya lahir di muka bumi ini sebuah sistem raksasa
yang saya mau atau tidak mau harus saya laluin. Misal pergantian siang malam. Kita semua di sini Bapak Ibu sekalian, biar kita suka dengan terang seperti ini misalnya, matahari lagi ada, tetap malam akan datang. Ada yang bisa nahan malam? Nggak bisa. Baik kalau malam kita suka dengan malam, tapi besok pagi harus terbit matahari. Pasti terbit, gak ada yang bisa tahan. Fenomena alam, udara harus dihirup. Kalau enggak, kita tutup hidup kita, beberapa saat meninggal dunia. Nggak bisa. Fungsi anggota tubuh, mata melihat, tadi telinga mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Fungsinya ada dan tidak bisa dialih fungsikan. Tidak bisa kita melihat dengan kuping, nggak bisa kita makan dengan hidung. Harus semua masing-masing sesuai dengan fungsinya. Maka dia bilang, saya dapatkan sistem raksasa, saya nggak tahu mau atau tidak mau harus saya ikutin. Dari mana sistem ini? Lalu dia bilang begini, kalau saya berbuat baik di muka bumi ini, siapa yang menilai itu baik? Dan siapa yang akan memberikan kepada saya balasan? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Dan siapa yang akan menghukum saya? Lastu adri, saya bingung. Lalu dia bilang, atawilun hayati am qasir? Apakah hidup saya masih panjang atau saya juga akan mati? Lalu kalau saya mati, apa setelah kematian itu? Kemana si fulan teman saya? Kemana si fulan tetangga saya? Kemana orang tua saya? Apakah saya akan bertemu dengan mereka? Lalu kalau saya ketemu, bagaimana kehidupan setelah itu? Terus dia bertanya. Terakhir teman-teman sekalian, dia menghembuskan nafas terakhir. Dia mengatakan, am lihadza lubzun hallun amla. Lalu dia meninggal. Terjemahannya, apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Teka-teki tahu ya? Ya. Apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal. Dia tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, ya, setelah mati nanti akan ada apa, meninggal. Dan ini dianggap orang yang cerdas, filosof. Inilah 3 orang, teman-teman sekalian, 3 jenis orang manusia yang tidak beriman sama Allah. Sudah kita tangkap, ini simpan di benak Anda masing-masing. Sekarang kita pindah ke kubu yang kedua, kelompok kedua, kelompok orang yang beriman sama Allah. Ini tidak banyak, saya akan kasih juga contoh-contoh. Kita akan angkat kisah seorang tabi'in, kisah klasik, kisah lama dulu, zaman dulu. Belum ada lampu, belum ada media kayak kita sekarang. Kisah seorang yang bernama Abdullah. Abdullah ini Bapak Ibu sekalian seorang tabi'in yang masyhur. Dia tinggal di padang pasir di kemahnya. Lagi makan siang. Subhanallah, lagi makan siang, baru masuk makanan di mulutnya. Tiba-tiba saja ada orang dari kejauhan naik kuda dengan kecepatan tinggi sampai debu-debu berterbangan, teriak-teriak, ya Abdullah, teriak-teriak. Turun dari kudanya, buru-buru buka pintu kemahnya. Si Abdullah lalu berkata, wahai Abdullah, rupanya ada informasi penting. Abdullah berhenti punyaan mulutnya, lalu dia dengar orang ini bilang apa? Dia bilang, anak Anda baru saja mati plus ditusuk orang. Jadi Abdullah ini lagi makan siang, dapat informasi anaknya mati plus dibunuh orang. Jadi bukan mati biasa. Maka yang terjadi ada sesuatu yang unik di sini. Abdullah ini memberhentikan punyaan mulutnya, tadi makanan itu pelan-pelan, lalu dia balik ke orang yang bawa informasi, dia mengatakan begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah. Lalu dia kembali ngunyah lagi makanannya. Nanti ada rahasia kenapa dia kembali ngunyah makanan. Orang yang bawa informasi penasaran, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Abdullah berhenti lagi kunyahannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sudah, kembali ngunyah makanan. Orang ini ketiga kali masih penasaran, dia bilang, demi Allah, bersumpah dengan wahai Abdullah, saya melihat dengan mata saya seseorang pegang pisau, nusuk dada anakmu, berdarah, mati. Artinya nggak ada lagi lebih jelas daripada itu kan? Ternyata Abdullah sama, berhenti punyahan mulutnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, kembali ngunyah makanan. Yang bawa informasi bilang begini, wahai Abdullah, yang saya bayangkan tadi, demi Allah, engkau akan membongkar makananmu ini, dan buang semua makanan ini. Kau akan panik, kau akan bingung, akan marah, dan kamu akan segera mencari siapa yang membunuh anakmu dan kau akan balas dendam. Manusiawi kan? Tapi lihat, kita sedang belajar sekarang orang yang beriman sama Allah.
Apa kata Abdullah? Duduklah ya saudara. Rupanya ini anaknya mati, dia masih bisa nasihatin orang. Duduklah saudara, duduk orang itu. Lalu dia bilang, kami adalah sekelompok orang yang beriman kepada Allah. Dan Tuhan kami Allah menyampaikan kepada kami, kalau terjadi musibah, yang kami ucapkan pertama kali kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wabashshiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Apa balasannya? Ulaika, mereka itu alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat, itu pertolongan maksudnya, dari Tuhan mereka dan rahmat, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang dapat petunjuk. Saya udah ucapin. Lalu kemudian dia jelaskan kenapa dia tidak panik waktu anaknya mati tadi. Dia bilang, anak saya mati sudah diajarkan oleh Tuhan saya Allah, kalau dia mati karena ajalnya sudah datang. Demi Allah hai saudaraku, kata Abdullah kepada orang itu yang bawa berita, demi Allah hai saudaraku, kalau ajal anak saya belum datang, 1000 orang pun yang menusuknya dia tidak akan mati. Ini prinsip dasar orang beriman ya. Kalau ajal datang baru mati, tidak datang ajal tidak bakal mati. Gitu. Perlu saya garis bawahi dulu satu hal Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam, nanti kita kembali ke kisah Abdullah ya. Saya mau tambahkan ilmu dulu di sini. Dalam Islam, kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, kalau ajal itu berlaku dalam segala hal. Kalau bahasa saya dalam ceramah di Indonesia, saya bilang ajal itu tanggal expire. Jadi sebenarnya bukan cuma makanan kaleng punya tanggal expire. Anda dan saya ini semua punya tanggal expire. Gitu kan. Contoh, pernah ada sahabat, pembantunya di rumah pecahin piring. Baru beli piring, jatuh pecah. Marah sama pembantunya. Kenapa kau pecahin gini-gini, dimarahin. Rasulullah SAW dengar. Panggil tuan rumahnya, datang. Kata Nabi SAW, kenapa kau marah dengan pembantumu? Ya Rasulullah, piring baru dipecahin. Gitu kan. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal, sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Ini gelas, kalau sudah saatnya pecah, Bapak Ibu sekalian, saya atau Anda yang pegang pasti jatuh. Udah saatnya. Emang ajal, semua punya ajal nih. Pohon kah, kendaraan kah, rumah kah, memang punya ajal. Terakhir puncaknya ajalnya hari kiamat, hancur semua, gitu kan? Ini perlu digarisbawahi. Maka apa kata orang soleh ini si Abdullah sama kamu tadi? Anak saya mati karena ajalnya sudah datang. Kalau belum datang ajalnya, pasti belum mati. Juga perlu digarisbawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam Islam sesuatu yang menjadi penyebab kita mati, itu penyebab. Seperti misal, tadi anak muda itu anaknya si orang soleh ini, Abdullah ini kan ditusuk ya. Allah jadikan penyebab dia mati. Ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang misal naik pesawat meledak, nggak ditemukan sedikit pun potongan badannya kena terbakar. Ada orang naik di atas kapal di lautan tenggelam, habis ingatan tubuhnya meledak. Dan ada orang mati di atas ranjang di bawah air. Kira-kira mungkin Bapak Ibu mana mati yang enak? Masih hidup kan? Paham yang saya bilang? Yang satu tidak paham. Kira-kira mana mati yang enak? Ada nggak? Di atas ranjang. Jadi sebenarnya begini, dalam Islam mati itu cuma satu. Mati itu hanya merasakan sakaratil maut. Sakaratil maut adalah istilah ruh ditarik oleh malaikat, kan gitu. Itu proses ajal, matinya. Nah orang yang mati Bapak Ibu sekalian cuma keadaan dalam Islam. Kalau orang beriman, ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi. Cepat. Kalau nanti akan saya jelaskan itu di bahasan kita bekal dunia akhirat. Nanti saya akan jelaskan tidak ada rugut tayangan, tidak ada pocong, tidak ada, itu semua tidak ada dalam Islam. Nanti yang kita jelaskan di materi siang hari. Yang jelas
pada saat ruh itu keluar ke orang beriman, maka akan mudah. Kalau orang fasik, banyak dosanya, atau orang kafir akan sulit. Kata Nabi SAW, ruhnya akan sulit keluar kalau orang fasik, orang kafir. Sampai ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu diliputkan di pohon berbunyi dan ditarik dengan keras sehingga berantakan. Itu ruhnya orang fasik, orang kafir. Kalau orang beriman seperti air yang dikeluarkan dengan kendi dituang di gelas. Begitu mudah. Ini keadaannya. Jadi orang kalau ditabrak kereta api kepalanya hancur, dia nggak bilang lagi, aduh kepala saya sakit. Atau orang terbakar di pesawat, aduh badan saya panas terbakar, jalan. Atau orang dimakan ikan di lautan, nggak lagi bilang, aduh badan saya sakit dicabik-cabik ikan, nggak ada lagi. Jadi bisa saja orang yang ditabrak kereta api karena dia beriman, kepalanya hancur, yang mati diranjang pakai AC tapi orang kafir, ini berat, ini mudah. Konsepnya jelas dalam agama ya. Makanya dia tadi Abdullah ini tenang. Dia bilang anak saya mati karena ajalnya sudah datang. Dan juga yang nusuk itu hanya sebab. Kalau Allah mau buat dia mati dengan tusukan, dia mati. Kalau enggak ada. Enggak ada hubungannya. Lalu dia bilang, dan dia jelaskan kenapa dia tetap makan. Dan saya makan makanan ini karena Tuhan saya menyuruh untuk memakannya. Kalau seperti yang kamu bilang tadi saya buang, Allah menyebutnya mubadzir. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbihi kafura. Sesungguhnya mubadzir itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Maka saya makan dulu makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Selesai. Enak gak hidupnya orang beriman? Simple sekali. Mati sebuah pintu seperti pintu ruangan ini, bapak ibu pasti lewatin, gak bisa enggak. Tapi orang beriman tahu, lewat pintu mati, abadi udah, surga, gitu kan? Orang kafir masuk situ, pasti akan masuk neraka. Pintu ini mati, nggak ada yang perlu ditakutin, asal orang faham. Karena bahwasanya ini pasti kita lewatin, dan orang beriman akan sangat senang. Bilal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata waktu ditanya, "Ma ra'yuka bil maut?" Bagaimana pendapat anda tentang kematian? Bilal ini dimanapun jihad selalu ada. Sampai Rasulullah SAW meninggal, tetap ikut ke Persia, kemana-mana, ikut perang terus. Berani sekali orang ini. Beberapa orang tanya, apa anda tidak takut mati? Kata dia, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena mati itu akan membawa saya mengambil hasil apa yang saya buat selama ini. Untuk apa saya takut? Orang beriman gak bakal takut. Jadi sholat kita, puasa kita, sedekah, bakti orang tua, segala macam ini adalah di sana kita panen. Lalu untuk apa takut? Mati selesai, hitungan detik dicabut ruhnya, kan gitu. Seperti itulah. Jadi Abdullah bisa menghadapi masalah berat hanya dengan cara keimanannya kepada Allah. Jelas ya? Masih ada waktu? Tertawa bersamaku seperti baik, mungkin begini, untuk tanya jawab, apa nggak lebih baik kita gabungin nanti akhir setelah materi kedua ya. Kalau saya memang di Jakarta, saya memang biasanya tidak memprioritaskan pertanyaan karena tujuan, kecuali darurat ya, karena tujuannya Bapak Ibu ambil ilmu, pulang diamalin, mati masuk surga kan ya. Tapi orang banyak bertanya rewel ini, itu, ini, padahal semua juga. Dan kadang-kadang kalau materi, apalagi kalau pertanyaan di luar materi ya, nanti saya minta mohon kalau Bapak Ibu mau tulis pertanyaan terakhir nanti setelah sesi yang kedua, tolong sesuai dengan tema ya, supaya fokus gitu. Jadi Bapak Ibu pulang bawa 100% ilmunya. Kalau enggak kadang-kadang orang bertanya bab lain, ini materinya lain, nanti buyar. Konsentrasi kita yang tadinya 100% materi jadi 30%-nya pertanyaan atau 50% pertanyaan. Ini sayang ya. Allahu a'lam. Jadi saya tadi minta sama beliau kalau bisa pertanyaan nanti digabungin aja sama sesi yang kedua ya. Supaya juga kalau ada yang mau niat pulang jangan pulang dulu. Baiklah. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, kisah yang kedua tentang orang soleh. Ada kisah seorang anak muda dengan batu zamrud. Begitu ceritanya. Anak muda ini Bapak Ibu sekalian tinggal di Mekah, kisah nyata ini. Di zaman dulu, zaman tabi'in juga. Orang ini Bapak Ibu sekalian, dia keluar dari masjid haram habis sholat zuhur. Dia temukan anak muda ini sebuah kantong kain bagus dari bludru, dan itu di dalamnya ternyata dibuka ada batu zamrud, batu yang bagus sekali, mahal. Orang Islam, hukum dalam agama kita, kalau kita temukan sebuah benda, Bapak Ibu jangan sentuh.
ya. Misal dapat uang, dapat HP, dapat apa saja, di jalan jangan disentuh, biarin aja. Gak usah kita repot-repot ambil, karena bisa saja kita angkat nih, kita mau jadi pahlawan 5 menit kemudian orangnya datang nyari, mungkin. Namanya luqata itu. Kalau kita mau ambil, maka syaratnya kita harus iklankan setahun. Hukumnya begitu. Kalau setahun kita iklankan, tidak ada yang ambil, jadi hak kita, halal buat kita. Nah ini kecuali mungkin ya, kalau kayak masjid kita panggil, kalau Indonesia bilang marbot ya. Saya nggak tahu di sini, pengurus-pengurus masjid panggil. Itu ada yang kececer tuh. Ada yang ambil, suruh ambil gitu ya. Itu lebih baik. Jangan kita, karena kalau kita ambil nggak masalah. Saya pernah sama istri saya masuk supermarket di Jakarta, ada duit 100.000 ya, jatuh tergeletak. Istri saya bilang tunjuk, maksudnya mau dikasih ke kasir. Saya bilang jangan sentuh. Sentuh punya hukum syar'i. Sampaikan kasirnya, tunjukin ada uang, biar dia yang ambil. Karena dia yang bertanggung jawab, bukan kita. Ada hukum syar'i di situ. Yang jelas anak muda ini temukan, begitu dia lihat, memang dia angkat, dia periksa. Dianggap ini luqata, barang yang ditemukan yang harus diiklankan atau memang diletakkan. Diangkat sama dia bilang, hai penduduk Mekah, siapa yang jatuh kainnya ini? Saya temukan. Gak ada yang nyaut. Padahal ini habis sholat duhur, orang lagi banyak rame. Itu banyak pedagang-pedagang, gak ada yang nyaut. Ini juga tanda keimanan orang pada saat itu ya. Dikalian lagi, siapa yang punya kain ini? Gak ada yang nyaut. Siapa yang punya kain ini? Gak. Sampai 10 kali. Kata anak muda ini, wahai penduduk Mekah, kalian tahu rumah saya. Kalau ada yang nanya kain ini, tunjukin rumah saya. Baik. Subhanallah, berjalan waktu ini habis sholat duhur ya. Waktu menjelang asar, ada satu kakek-kakek naik ke atas batu ini lalu teriak. Batu yang sama nih. Naik, lalu dia bilang, hai penduduk Mekah, ada nggak yang temukan kain saya? Berwarna biru, berisi sebuah batu yang mahal. Siapa yang temukan, saya akan ganti dengan 50 dirham. Tidak ada yang nyaut. 2 kali tidak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. Terakhir ada satu pedagang di situ datang lalu mengatakan, tadi kalau tidak salah selepas duhur ada anak muda tinggalnya di sana, ditunjuk rumahnya. Dia kayaknya menemukan sebuah kain, mungkin punya Anda. Silakan Anda ke sana. Pergilah kakek ini ke rumah orang itu. Kemudian setelah ketuk, ternyata anak muda ini buka. Lalu dia bilang, saya dengar anak muda tadi Anda menemukan kain. Benar? Dia bilang, iya benar. Saya kehilangan kain, bisa saya lihat? Kalau anak muda ini kemudian diskusi lah sama dia, bagaimana warnanya apa, bentuknya apa, disampaikanlah sama dia. Ternyata sama, anak muda ini kasih, silahkan ambil. Rupanya si kakek ini kan tadi sudah niat, kalau ada yang temukan diberikan 50 dirham ya. Waktu dia mau kasih, anak muda ini nolak. Maaf, bukan 50 dirham, 500 dirham. Saya akan bayar 50 dirham, dikasih. Maka anak muda ini untuk apa ini? Dia bilang, ini saya sudah niat tadi. Kalau ada yang temukan saya akan kasih. Dia bilang, anak muda ini demi Allah, dia bilang saya kembalikan bukan karena saya berharap. Tapi Allah yang balas. Silakan ambil saja. Kakek ini bilang, orang tua ini bilang, saya sampai kesulitan memaksa anak muda itu menerima. Dia nggak mau terima. Balas, saya kembalikan sama Allah. Pulanglah orang tua. Berjalan waktu, subhanallah, 3 bulan setelah itu, anak muda ini merasa dengan hikmah Allah, dia merasa kesulitan di Mekah. Dia ingin cari pekerjaan. Dia ingin cari pekerjaan. Pada saat dia mau cari pekerjaan, di luar Mekah, gitu kan? Maka dia ke Jeddah, sekarang Jeddah, naik kapal, nyebrang menuju ke wilayah Afrika. Gitu. Pas dia nyebrang, kapalnya di tengah lautan ditabrak, hantam ombak, jatuh, dia semua tenggelam. Anak muda ini sempat selamat di atas papan, salah satu papan kayu lepas. Dia sadar berada di pinggiran lautan terdampar. Waktu dia bangun menjelang subuh, waktu dia sadar itu menjelang subuh, masih gelap, menjelang waktu subuh. Dia lihat di pinggir pantai itu ada sebuah masjid tua. Didekatin sama dia, kotor masjid itu, kayak sudah lama nggak dihuni. Dibersihin sama dia, dibersihin semua sama dia. Masuk subuh dia azan. Orang-orang kampung situ dengar suara azan, datang ke masjid, sholat sama dia. Ini masjid tadinya kotor, sudah nggak terurus. Selesai sholat, disuruh dia jadi imam, suaranya bagus. Lalu orang-orang kampung tanya, kamu ini siapa anak muda? Dia bilang, saya dari Mekah, saya keluar kemudian saya terdampar. Saya temukan masjid kalian kotor, saya huni. Dia bilang, syukurlah kamu tiba di sini. Imam kami baru meninggal kemarin. Ini maksudnya baru meninggal bulan kemarin, bukan bulan kemarin. Sekarang sudah sebulan kami nggak urus masjid ini karena Anda jadi imam. Dia yang jadi imam selama ini, kita nggak ngerti jadi imam gitu. Jadi sholat di rumah masing-masing. Baiklah, kau mau jadi imam sini? Baik, kami akan kasih kamu gaji.
Dia bilang, kebetulan memang dia mau cari rezeki. Tinggal 3 bulan di situ. Selama 3 bulan ternyata anak muda ini pintar, punya pengetahuan agama, dia sambil ngajar, sambil jadi imam. Lalu orang-orang kampung itu bilang, hai anak muda, kami ingin menikahkan kamu dengan salah satu anak gadis di pulau ini. Kamu mau? Dia bilang, iya, saya mau. Baik, didatangkanlah anak gadis terbaik kampung itu. Datang menggunakan cadar, dan ternyata waktu didudukan di depan anak laki-laki yang jadi imam ini, dibuka cadarnya, kain yang jatuh di dadahnya itu kelihatan ada kalung. Kalung ini rupanya ada batu permata Zamrud yang dia temukan di Mekah itu. Si anak mudanya lihat batu itu. Lalu kemudian orang-orang segitu mengatakan, hai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datang untuk kau lihat wajahnya, bukan kalungnya. Maka dia bilang, kalung ini punya cerita sama saya nih. Saya ingat batu ini saya temukan di Mekah. Pada saat itu begini ceritain. Belum selesai dia cerita, satu masjid takbir. Allahu Akbar. Kata anak muda ini, kenapa kalian takbir? Apa kau tahu anak muda siapa orang tua yang kau temuin di Mekah itu? Dia bilang tidak. Itu ayahnya perempuan ini. Dan dia waktu pulang ke kampung kami, dia ceritakan bahwasanya kau nolak menerima uang 500 dirham. Dan dia sebelum meninggal, dia berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kamu jodoh anaknya. Dan Allah kabulkan.